Hmm. Oke, loh kok nggak iso sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tanggal 15 Maret 2025, 15 Ramadan 1446 Hijriah, di hari Sabtu ini, Sabtu siang yang sangat cerah ini, aku mau bercerita tentang kegiatanku di pekan ini dan akhir pekan lalu. Jadi, ini kan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu dan banyak banget nih bukber-bukber yang aku ikutin. Jadi di hari Jumat lalu, di tanggal 7 Maret 2025, aku join bukber Gresik Book Party dan Rasa Gresik, berkolaborasi dengan Rasa Gresik. Jadi di bukbernya itu, di ngabuburitnya itu, sambil belajar bahasa isyarat. Nah, jadi pertama tuh belajar hurufnya dulu. Jadi kayak ini A, ini ini B, ini C, ini D, ini aku sambil ngeliat contekan ya. Terus ini F gitu nih, kayak gitu-gitu. Belajar belajar abjadnya Bisindo. Eh, ya Bisindo, belajar abjadnya Bisindo, sama belajar juga kayak hari-harinya, isyaratnya hari, bahasa isyaratnya bulan. Ya seru, seru banget sumpah. Seru banget karena di bukber itu tuh mempertemukan teman-teman dengar dan juga teman tuli. Jadi kayak jadi di kampusku dulu itu kan ada kakak senior gitu kan. Kakak senior itu buat PKM atau program kreativitas mahasiswa yang dapat medali perak di PIMNAS. Itu tuh komunitas Sabtu satu atap yang mempertemukan antara anak SLB dan juga anak di SD negeri. Jadi sekolahnya itu bertetangga gitu, tapi mereka tuh ya nggak pernah main bareng, nggak pernah gitu. Nah, di komunitas Sabtu Satu Atap ini mereka tuh main bareng gitu. Dan aku kan emes ya sama idenya itu. Terus pas aku dapat pengumuman soal event ini, info soal event bukber bersama teman-teman tuli dan teman-teman dengar, aku tuh jadi langsung auto keinget komunitas Sabtu Satu Atap itu. Dan ternyata tuh bener-bener yang kayak pas ngikutin tuh kayak, oh aku tuh baru tahu beberapa hal gitu loh. Ini ya banyak hal yang baru aku tahu terkait dengan teman-teman tuli, bagaimana mereka berkomunikasi. Jadi tuh kayak mereka tuh berkomunikasinya tuh dengan ya dengan isyarat tangan kita ini, isyarat tangan dan juga dengan memperhatikan gerak bibir gitu sih. Terus juga kalau hore, kalau bilang hore gitu kayak tepuk tangan, nih tanganku kelihatan kayak hore, kayak gitu. Jadi eh, tepuk tangannya tuh kayak menggerakkan tangan ke atas dan kayak gitu. Iya kan, kayak wah seru banget. Di situ tuh pas perasaan yang aku rasakan ketika ketika ikut event itu, awal-awal tuh ngerasa kayak mau nangis gitu loh. Mau nangis karena itu kayak kali pertamaku lagi setelah sekian lama, setelah dari zaman kapan ya? Setelah dari zaman SD. Jadi tetanggaku ada teman tuli gitu, tetanggaku, kakaknya temenku gitu kan. Kakaknya teman SD ku. Nah, terus kan waktu SD kan pindah rumah kan. Jadi ya udah setelah itu tuh aku udah nggak pernah lagi yang kayak berinteraksi atau bertemu dengan teman tuli gitu. Baru banget pas minggu kemarin itu. Dan di situ tuh rasanya kayak ya sedih, kayak terharu, ngerasa kayak
ih ya Allah, apa ya, gimana ya? Eh, aku aja gitu ya, yang aku tuh bisa mendengar, aku bisa berbicara, untuk aku mengerti dan memahami dunia ini tuh kan kayak yang sesuatu yang kompleks banget gitu loh. Kayak memahami diri sendiri dulu aja lah gitu. Memahami diri sendiri aja tuh kayak ya Allah susah banget gitu loh. Kayak ih aku nih kenapa sih ngerasa kayak gitu gitu kan. Atau terlebih lagi memahami orang lain. Terlebih lagi memahami orang-orang sekitar, memahami dunia ya. Itu tuh kan kayak untuk aku yang bisa berbicara dan bisa mendengar, bisa membaca, bisa melihat, kayak itu tuh sesuatu yang udah challenging gitu loh. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan teman-teman tuli? Kayak ya itu bener-bener yang kayak terbatas banget gitu loh. Dan aku tuh jadi pengen, iya aku tuh pengen belajar deh. Aku pengen menjadi temen mereka deh gitu. Aku pengen jadi teman mereka. Aku pengen belajar bahasa mereka. Aku pengen ya belajar bahasa mereka dan sama-sama memahami dunia bareng-bareng mereka. Jadi aku udah dapet tuh teman dan udah dapet temen, cuman ya nggak tahu sih kapan bisa ketemu lagi. Jadi kayak pas di event itu tuh tukar-tukaran IG, akun IG gitu. Terus ternyata juga rumahnya tuh ya meskipun aku juga nggak tahu sih rumahnya spesifiknya di mana. Cuman jalannya itu kayak nggak terlalu jauh dari kosanku gitu. Jadi kayak ya aku harap sih aku bisa ikut eventnya lagi gitu ya. Biar tuh apa namanya supaya kayak yang eh, hubungannya tuh silaturahminya tuh nggak cuman sampai di pertemuan kemarin aja, tapi tuh bisa lanjut 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 berlanjut atau bahkan aku bisa menjadi seorang aktivis gitu kan, seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak mereka, yang sama-sama gitu, bareng-bareng berkenalan dunia gitu kan, berkenalan dunia, berkenalan dengan dunia bareng-bareng mereka. Ya, aku berharap aku bisa sih. Dan aku ngerasa fulfilling banget kemarin itu. Sangat-sangat fulfilling, sangat-sangat kayak yang ya Allah, aku harus banyak-banyak bersyukur dan potensiku, apa yang ku bisa, eh itu tuh bisa aku kembangkan lagi untuk membantu mereka, kayak gitu sih. Dan mereka tuh sangat-sangat membantu aku dalam hal kayak kayak pas event kemarin gitu ya. Aku tuh bener-bener kayak merasa tercerahkan gitu loh. Tercerahkan kayak oh kayak gini, kayak gini. Itu sih yang aku ngerasa sangat-sangat bahagia banget bisa ikut event di hari Minggu kemarin. Bukber bareng teman-teman tuli dan teman-teman dengar. Nah, itu event yang pertama ya. Jadi ceritanya tuh ini tuh adalah ceritaku dalam menjadi social butterfly dulu. Se- Social butterfly di pekan kemarin. Terus, oh iya, aku juga mau belum cerita ya. Di hari Jumatnya, di hari Jumatnya itu aku ikut mabit. Jadi mabit itu adalah malam bina, malam bina iman dan takwa. Nah, jadi mabit itu malam bina iman dan takwa dan kayak ya aku ikut itu. Itu tuh itu tuh kegiatan dari Better Youth Foundation.
Nah, aku tuh kangen aja gitu loh dengan kayak ikut mabit. Karena kan mabit itu kan, kalau aku tuh baru ngerasa, aku tuh pernah ngerasainnya itu pas zaman sekolahan gitu, pas masih di madrasah gitu kan, nginep pas Ramadan, terus tahajud bareng, sahur bareng. Nah, jadinya aku penasaran kan, aku pengen ikut gitu. Dan ini tuh bener-bener aku tuh keluar dari zona nyamanku karena aku nggak kenal siapapun di sana. Ya kenalnya tuh cuman sama satu aja ustazahnya itu aja. Jadi Better Youth Foundation itu, di situ tuh kan ada beberapa program kerja ya di komunitas tersebut. Nah, aku tuh ikut program nongkrong bareng. Jadi nongkrong bareng itu kayak semacam kajian tarbiyah gitu ya, untuk orang-orang yang ingin berhijrah gitu kan. Nah, dan yang ku kenal itu tuh cuman ustazahnya aja. Aku tuh cuman ikut nongbar, nongbar offline itu tuh cuman sekali. Nah, sisanya tuh aku ikutnya tuh paling yang online aja gitu sih. Jadi aku juga nggak rutin ikutnya. Kalau acaranya offline aku nggak ikut karena acaranya tuh di Surabaya gitu. Nah, pas di Mabit kemarin, aku tuh pengen ikut gitu kan, tapi ya emang di Surabaya, dan itu tuh aku bener-bener struggle untuk kayak ke sana. Jadi tuh pas habis buka gitu kan, habis buka puasa di sini, aku berangkat ke Surabaya. Terus tuh di sana tuh, di Surabaya tuh hujan, jadi aku naik Gojek kehujanan. Ya alhamdulillah pakai jas hujan gitu kan. Terus di sana aku nyampainya tuh kayak udah mau mulai gitu loh, acara terbiahnya, acara kajiannya. Jadi kan sebenarnya tuh agenda awalnya tuh kan bukber, terus habis itu sholat maghrib bareng, terus sholat isya bareng, sholat tarawih bareng, terus tarbiyah kajian. Nah, aku tuh datangnya tuh pas baru kajian itu, aku datangnya tuh pukul setengah 9. Aku nyampe masjidnya itu pukul setengah 9 gitu loh. Dan em, pukul setengah 9. Dan apalagi pukul setengah 9. Dan juga, nah itu aku ikut kan acara tarbiyahnya itu. Terus ya di sela-sela itu kan, ya setelah habis tarbiyah itu kan kenalan gitu kan sama teman-teman yang di samping kiri kananku semuanya gitu. Ya, aku senang gitu bisa bertemu dengan teman-teman baru, kenalan lagi dengan orang-orang baru, dan rasanya tuh kayak yang, ya ya pasti challenging ya untuk aku yang orangnya tuh pendiam gitu. Cuman ternyata pas dijalanin, ternyata ya fine-fine aja gitu loh. Ternyata bisa-bisa aja. Padahal tuh di awal tuh aku mikir kalau kayaknya mungkin aku, ini berat sih pasti ini, kayak aduh aku takut canggung, aku takut hahaha gimana gitu kan, ngomongnya gak jelas atau gimana. Tapi alhamdulillah pas di sana overall menyenangkan banget gitu pas di sana tuh gitu. Siapa lagi ya? Oh iya, terus setelah ikut kajian dan ngobrol-ngobrol itu, jadi malamnya tuh tadarusan sampai jam 10 malam, terus abis itu tidur, tidur, terus habis tidur bangun jam sekitar jam 2 atau setengah tigaan gitu, terus bangun untuk sholat malam, sholat lail, sholat tahajud, dan itu adalah sholat tahajud pertamaku di bulan Ramadan. Dan rasanya tuh kayak seneng banget gitu loh, kayak ih akhirnya tuh aku ngerasain sholat berjamaah lagi, karena karena sehari-hari gitu ya, kalau sholat tarawih aku tuh sholat tarawihnya sendiri, sholat tarawihnya tuh di kosan. Jadi kayak bener-bener kayak ih ya Allah, feelingnya tuh dapet banget, kayak di apa ya, di tengah malam yang syahdu bersama orang-orang yang berusaha untuk beramal soleh. Ya di sini, di titik ini, di tempat ini, aku ruku, aku sujud,
bersama orang-orang yang ruku dan orang-orang yang bersujud. Kayak ngerasa punya temen untuk dalam hal kebaikan, punya temen yang untuk sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu tuh rasanya seneng banget karena aku jujur udah lama banget gak ngerasain perasaan kayak gitu. Untuk hal dalam, terutama dalam hal agama lah gitu. Jadi ngerasa punya temen lagi untuk kayak beribadah, untuk kayak ngobrolin soal kamu kajian di mana, apa ada kajian di luar atau gimana, atau candaan-candaan yang menurutku juga orang-orangnya tuh lucu tapi candanya tuh juga nggak berlebihan, kayak sangat-sangat nyaman lah gitu lingkungannya itu. Kayak gitu lah, aku seneng banget sih kemarin itu. Ngerasanya itu sama, ngerasa sangat-sangat fulfilling saat mengikuti agenda itu. Dan aku berharap aku bisa lebih istiqomah lagi. Aku berharap aku bisa lebih rutin lagi untuk ikut nongbar. Jadi kayak meskipun nongbarnya itu offline, tapi Bismillah, semoga aku juga bisa tetap ikut gitu di Surabaya. Nah, di hari ini, di tanggal 15 Maret 2025 ini, insya Allah aku akan mengikuti nongbar nongbar offline sekalian juga bukber gitu di Surabaya dengan kelompok kelompok nongbarku gitu sih. Bismillah, semoga Allah mudahkan gitu. Terus habis itu aku join. Oh iya, terus di hari Senin dan Selasa em, aku aku bukber dengan teman-teman kantor. Aku bukber dengan teman-teman kantor. Maaf, aku ngecas dulu. Oke. Eh, jadi, iya di Senin dan Selasa aku bukber dengan teman-teman kantor. Rasanya tuh ya alhamdulillah gitu kan, bahagia lah gitu. Memiliki keluarga, keluarga kecil, tapi banyak sih keluarga, anggotanya banyak. Memiliki keluarga kecil di perantauan. Ya, untukku yang sendirian ini di sini nggak punya siapa-siapa di sini, rasanya tuh ada mereka tuh yang ngerasa punya keluarga, ngerasa punya kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas gitu di sini. Dan eh, ya meskipun ternyata aku menyadari ya, menyadari kalau kebanyakan bukber itu ternyata aku lelah. Lelah dalam hal kayak oke pas di sananya tuh gak capek gitu kan, tapi tuh pas udah nyampe kosan tuh bener-bener yang kayak ih aku capek lagi, aku capek, kayak energi sosialku tuh ternyata terkuras ya mungkin kan dari pagi sampai sore terus nyambung bukber terus ya udah bukber ya paling kan sampai jam 7 gitu kan, tapi kayak ya udah pas nyampe kosan tuh aku bener-bener lelah gitu loh, gitu sih. Jadi hari Senin itu kayak acara berkantor lah istilahnya itu. Terus Selasa itu kebetulan ada temen yang ulang tahun. Jadi kayak dia tuh ngadain bukber lagi gitu. Jadi ya udahlah Senin Selasa itu full bukber dengan teman-teman kantor gitu sih. Terus di hari Rabunya alhamdulillah kosong gitu nggak ada bukber. Terus di hari Jumatnya di hari Kamisnya itu aku ada bukber dengan kalau itu dengan circle kecil gitu, bertiga doang grup bukbernya, jadi sama sahabatku di kantor dan juga dengan sahabatnya sahabatku dengan sahabatnya sahabatku dari kampus gitu. Jadi kayak, nah si mbaknya ini, sahabatnya sahabatku ini yang memperkenalkanku dengan sahabatku. Jadi ya udahlah semuanya adalah sahabatku gitu kan. Nah gitu sih. Ya
Seru sih, ngobrolinnya tuh kayak seputar, karena berdua ini teman kampus gitu kan, jadi ya udah kayak ya ngobrolin soal dunia kampus dan pengalaman-pengalaman kampus dulu. Terus juga aku juga kayak nanyain gitu kan, dulu gimana. Terus aku juga ceritain kayak gimana sekarang di kantor, kayak ada kejadian apa aja gitu. Aku juga ceritain dengan sahabat-sahabatku itu. Dan karena kami itu sama-sama introvert ya, jadi tuh habis bukber, karena bukbernya itu di em, deket mall gitu kan, tapi nggak di dalam mallnya, jadi kayak di deket mall. Jadi tuh kita tuh jalan ke mall, dan apa tujuan kita adalah Gramedia. Iya, jadi tuh kemarin tuh ke Gramedia, kayak cuma lihat-lihat buku doang, kayak oh lihat buku, baca-baca buku gitu. Jadi tuh kemarin lumayan sih. Itu tuh kemarin tuh sampai jam 9 malam di mallnya. Lamanya tuh di tempat bukbernya karena hujan deras gitu kan. Terus habis hujannya reda, selama sejam lah gitu ke mall gitu kan, baca-baca buku di Gramedia gitu sih. Dan aku jadi, karena aku sudah lama ya tidak ke Gramedia, jadi aku memiliki keinginan, aku pengen deh jalan-jalan ke Gramedia gitu. Itu sih. Ya mungkin itu aja sih, live updateku di hari ini, di tanggal 15 Maret 2025 ini. Ya, aku kebanyakan bukber anyway, dan juga di pekan depan aku juga bakal banyak bukber. Aku bisa menghitung kalau di weekdaysku itu cuman satu hari kosong, satu hari yang nggak ada bukbernya di weekdaysku. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Jumat itu aku ada bukber. Ya, bukbernya itu bukber ya cara kantor yang cabang ini, terus juga dengan unit ini, gitu sih. Ya, semangat, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan di segala langkah-langkah kakinya diriku dan kita semua. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, adalah bulannya puasa, adalah bulannya sholat Lail. Bismillah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah istiqomahkan di jalannya. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.